Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya Muhammad Rafi Daryani untuk sedikit menjelaskan secara garis besar artikel yang telah saya buat dengan judul Nol Toleransi Suap dan Gratifikasi Penguatan Karakter Anti Korupsi Mahasiswa sebagai Tonggak Agen Perubahan. Katakan tidak pada korupsi. Kita masuk terlebih dahulu pada abstrak. Artikel ini mengkaji peran pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai agen perubahan dengan fokus pada konsep nol toleransi, suap dan gratifikasi. Di tengah tingginya kasus korupsi di Indonesia, pendidikan dianggap sebagai wadah membudayakan nilai-nilai anti korupsi. Rumusan masalah mencakup peran pendidikan, korelasi pemahaman nol toleransi dengan karakter anti korupsi, optimalisasi peran mahasiswa, serta efektivitas penanaman karakter sebagai solusi pencegahan. Bahasan menunjukkan pendidikan anti korupsi menanamkan nilai seperti kejujuran dan keberanian melalui domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Terdapat korelasi positif antara pemahaman non toleransi dengan karakter anti korupsi yang dioptimalkan untuk memutus siklus korupsi kecil dan meningkatkan keberanian moral. Pendidikan ini terbukti sebagai solusi jangka panjang dengan implementasi holistik dan keteladanan institusional. Kesimpulan menegaskan penguatan karakter mahasiswa menghasilkan generasi berintegritas. Oke, kita lanjut pada pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan, korupsi di Indonesia merupakan masalah serius yang tersebar luas, sistematis, dan meningkat pesat, membuatnya sulit dibedakan dari kebiasaan sehari-hari. Meskipun ada KPK dan lembaga anti korupsi, Indonesia berada di peringkat 85 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi tahun 2019 dengan skor 40. Didorong oleh praktik korupsi di instansi pemerintah, kesulitan membedakan korupsi dari norma dan keterlibatan mayoritas aparatur. Untuk mencegahnya, diperlukan pembinaan karakter generasi muda melalui pendidikan moral keluarga, penegakan hukum, dan pembinaan aparatur, serta pendidikan anti korupsi di lembaga pendidikan untuk menanamkan sikap, pemikiran, dan perilaku anti korupsi saat ini. Universitas berperan sebagai wadah membentuk kepribadian mahasiswa sebagai agen perubahan, menghubung antara pemerintah dan masyarakat, serta penggerak kontrol sosial dengan fokus pada pengetahuan mendalam tentang korupsi dan upaya pemberantasan untuk mendorong perubahan positif. Next, kita lanjut pada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah pada artikel ini yang pertama, bagaimana peran pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai tonggak agen perubahan. Yang kedua, sejauh mana pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap konsep nol toleransi suap dan gratifikasi berkorelasi dengan pembentukan karakter anti korupsi mereka. Dan yang ketiga, bagaimana peran mahasiswa sebagai tonggak agen perubahan dapat dioptimalkan melalui penanaman nilai nol toleransi suap dan gratifikasi. Yang terakhir, apakah penanaman karakter sejak dini lewat pendidikan anti korupsi di kampus dapat menjadi solusi untuk upaya pengurangan atau pencegahan praktik korupsi di masa depan. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama, untuk mengetahui peran pendidikan korupsi terhadap pembentukan karakter pada generasi muda. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap praktek suap dan gratifikasi. Lalu, untuk membentuk bekal pada setiap mahasiswa dalam menguatkan karakter sebagai upaya dalam pencegahan korupsi. Dan yang terakhir, untuk penanaman kesadaran pada setiap mahasiswa sebagai agen perubahan tentang urgensi pemberantasan korupsi. Oke, kita lanjut pada pembahasan yang pertama, yakni bagaimana peran pendidikan anti korupsi dalam pembentukan karakter mahasiswa sebagai tonggak agen perubahan. Pendidikan anti korupsi memainkan peran yang krusial dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai agen perubahan dengan meningkatkan pemahaman tentang korupsi yang bersifat struktural dan sulit diberantas jika melibatkan komunitas, serta mengatasi manipulasi dalam penegakan hukum. Pendidikan ini penting bagi pelajar dan untuk mempelajari korupsi dan dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan, organisasi, dan lingkungan sosial, termasuk pendidikan nilai sejak dini hingga remaja. Di jenjang sarjana, mahasiswa sebagai agen perubahan dapat mengubah negeri melalui mata kuliah seperti Pancasila, kewarganegaraan, dan moral, serta kegiatan di luar kelas seperti penyebaran anti korupsi melalui media sosial. Pendidikan anti korupsi berfokus pada pembentukan karakter melalui nilai-nilai moral yang saling berkaitan seperti kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhanaan, keberanian, serta keadilan. Nilai-nilai ini ditanamkan oleh dosen selama perkuliahan untuk membekali mahasiswa
sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat serta penggerak kontrol sosial sehingga mereka dapat berkontribusi pada perubahan positif dan pencegahan korupsi. Oke, next, pembahasan yang selanjutnya yakni sejauh mana pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap konsep nol toleransi suap dan gratifikasi berkorelasi dengan pembentukan karakter anti korupsi mereka. Oke, pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap konsep nol toleransi suap dan gratifikasi merupakan hal yang kompleks dengan pembentukan karakter anti korupsi mereka. Karena karakter ini dibangun melalui internalisasi 3 domain pendidikan karakter. Yang pertama yakni kognitif, yaitu pengetahuan, afektif, sikap dan perasaan, dan psikomotorik, yaitu tindakan. Pemahaman mendalam kognitif tentang korupsi belum tentu menjamin sikap anti korupsi yang kuat, yaitu efektif, apalagi tercermin dalam tindakan nyata psikomotorik. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita kuak sedikit lebih dalam tentang apa itu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama, kognitif, yaitu pengetahuan. Anti korupsi penting untuk menciptakan karakter mahasiswa yang inklusif, transparan, dan berintegritas tinggi. Dengan pemahaman mendalam tentang sumber asal masalah korupsi dan akibatnya, individu cenderung bertindak dengan integritas dan memilih jalan benar saat menghadapi godaan korupsi. Itu yang selanjutnya yaitu afektif, sikap dan perasaan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa individu dengan pendidikan tinggi, termasuk yang mengetahui hukum anti korupsi, masih terlibat dalam praktik korupsi, menunjukkan kesenjangan antara mengetahui dan melakukan, yaitu knowing doing gap. Oleh karena itu perlu membentuk sikap dan perasaan anti korupsi seperti rasa malu, jijik terhadap korupsi, serta mengembangkan nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu psikomotorik, tindakan akhirnya terwujud dalam perilaku dan tindakan konsisten, yakni menjaga integritas pribadi, menolak suap maupun gratifikasi dalam bentuk apapun, menjadi agen perubahan dengan keberanian untuk menolak, melapor, dan mempromosikan budaya integritas nol toleransi korupsi. Next, kita lanjut pada pembahasan yang selanjutnya yaitu bagaimana peran mahasiswa sebagai tonggak agen perubahan dapat dioptimalkan melalui penanaman nilai nol toleransi suap dan gratifikasi. Peran mahasiswa sebagai tonggak agen perubahan dapat dioptimalkan melalui penanaman nilai nol toleransi suap dan gratifikasi karena mahasiswa merupakan kumpulan masyarakat terdidik dengan berbagai disiplin ilmu yang berpengaruh dalam perubahan sosial. Pengaplikasian perubahan ini meliputi turun ke masyarakat untuk menyelesaikan persoalan terutama tentang hal korupsi dengan bekal pemahaman konsep korupsi dan penanaman nilai anti korupsi yang kuat. Pengoptimalan paling efektif melalui nilai toleransi sebagai fondasi moral yang menguatkan keberanian mahasiswa untuk bertindak aktif dan mempersiapkan mereka sebagai pemimpin yang berintegritas di masa depan. Oke, mungkin di sini kita akan sedikit bahas lebih dalam tentang bagaimana langkah konkretnya, yaitu yang pertama mutus siklus toleransi korupsi kecil. Gratifikasi dan suap sering berakar dari praktik korupsi kecil yang diizinkan atau ditoleransi oleh budaya. Penanaman nilai nol toleransi sejak dini membantu mahasiswa mengidentifikasi dan menolak praktik-praktik terselubung ini di lingkungan akademik, seperti hadiah berlebihan kepada dosen setelah kelulusan yang berpotensi melanggar kode etik. Prinsip ini menegaskan bahwa integritas adalah mutlak, tidak peduli seberapa kecil nilainya, sehingga memutus siklus toleransi yang dapat menjadi kebiasaan korupsi di masa depan. Lalu meningkatkan keberanian moral. Karakter agen perubahan diukur dari kesiapan mereka untuk mengambil resiko demi kebenaran atau keberanian moral. Nilai nol toleransi memberikan dasar pembenaran etika dan hukum bagi mahasiswa untuk menolak permintaan suap atau gratifikasi. Ketika mahasiswa memahami bahwa kebijakan institusi mendukung penolakan mereka, kesiapan untuk bertindak action readiness akan meningkat, yang merupakan esensi dari optimalisasi peran agen perubahan. Oke, next. Apakah penanaman karakter sejak dini lewat pendidikan anti korupsi di kampus dapat menjadi solusi untuk upaya mengurangan atau pencegahan praktek korupsi di masa depan? Oke, kita bahas. Penanaman karakter anti korupsi melalui pendidikan di kampus merupakan solusi jangka panjang dalam upaya pencegahan korupsi di masa depan. Solusi ini mengubah mahasiswa menjadi individu yang memiliki integritas tinggi, siap menjadi agen perubahan yang positif.
Keberhasilan solusi ini menuntut implementasi yang holistik, mulai dari kognitif, afektif, psikomotorik. Dan yang paling krusial, didukung oleh lingkungan kampus yang berintegritas dan memberikan keteladanan. Dengan cara ini, perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas, tapi juga di generasi pemimpin yang mampu memutus mata rantai korupsi secara permanen. Kita masuk pada argumentasi fundamentalnya, yaitu pendidikan anti korupsi di kampus berfungsi bukan hanya untuk mentransfer pengetahuan hukum kognitif, tapi untuk membentuk pola pikir, pola hati, dan pola tindak yang menjunjung tinggi integritas. Berbagai penelitian menggarisbawahi pentingnya pendidikan anti korupsi secara holistik yang mencakup domain kognitif, pengetahuan, afektif sikap, dan psikomotorik, keterampilan atau perilaku. Penanaman karakter anti korupsi menjadi dasar utama pendidikan anti korupsi. Efektivitas pendidikan anti korupsi sebagai solusi pencegahan terletak pada kemampuan untuk mengurangi resiko kesenjangan antara pengetahuan dan praktik, knowing doing gap. Apabila pendidikan anti korupsi hanya berfokus pada pengetahuan, mahasiswa yang berpendidikan tinggi sekalipun masih rentan. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus menekankan pada pendalaman karakter yang kuat sebagai upaya pencegahan dini. Mengingat banyak perilaku korupsi saat ini memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Oke, lanjut. Keberhasilan solusi pendidikan anti korupsi akan efektif dalam memberikan karakter mahasiswa dan meningkatkan kesadaran mereka, asalkan didukung oleh langkah-langkah konkret seperti integritas nilai dalam kurikulum dan penyediaan pendampingan moral yang aktif. Namun, yang terpenting, keberhasilan solusi ini mensyaratkan adanya kultur sekolah atau kampus yang mengedepankan nilai jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Artinya, keteladanan dari dosen dan manajemen harus ada agar menjadi solusi masa depan. Pendidikan anti korupsi tidak boleh hanya menjadi mata kuliah tunggal. Nilai anti korupsi perlu diintegrasikan ke dalam berbagai bidang keilmuan seperti yang diusulkan dalam perspektif esensialisme agar relevan dengan persoalan nyata di bidang ilmu masing-masing mahasiswa. Hal ini memastikan karakter anti korupsi menjadi pola pikir dan pola tindak dalam semua aktivitas profesional mereka di masa depan. Kesimpulan, meningkatkan citra mahasiswa. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Meningkatkan citra mahasiswa sebagai tonggak agen perubahan adalah penting untuk mencegah korupsi di masa depan. Beberapa rumusan masalah yang dipelajari menghasilkan strategi pencegahan korupsi yang berkelanjutan. Pertama, mengenai korelasi pemahaman dan karakter. Telah ditunjukkan bahwa ada korelasi positif dan signifikan antara pemahaman dan kesadaran siswa tentang konsep nol toleransi dan pembentukan karakter anti korupsi. Tetapi korelasi ini sangat kompleks dan terdiri dari 3 domain penting. Yang pertama yaitu kognitif, afektif, psikomotorik seperti yang tadi saya jelaskan di slide sebelumnya. Yang kedua berkaitan dengan optimalisasi peran perubahan. Mahasiswa dapat meningkatkan peran mereka sebagai tonggak agen perubahan dengan menanamkan nilai nol toleransi suap dan gratifikasi dengan mengandalkan prinsip-prinsip sebagai dasar moral yang teguh. Siswa dapat yang pertama menghentikan siklus toleransi korupsi kecil, mengubah budaya akademik menjadi lebih toleran terhadap gratifikasi kecil, mengaktifkan peran pengawasan, dan mempersiapkan kepemimpinan. Yang ketiga berkaitan dengan solusi pencegahan masa depan. Dengan anti korupsi di kampus adalah solusi strategis dan penting untuk mengurangi dan mencegah praktik korupsi di masa depan. Dua mekanisme jangka panjang menjalankan solusi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.